dia sudah digital. Nah, ini murah sekali. Ini nyala ya. Nah, kalian bisa lihat ini. Seperti itu. Kalau di depan di sini dia 1236 dan kalau di belakang sini dia 110. Alat ini kerjanya seperti ini ya. Nah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Nah, kemarin sempat ada yang pernah request nih, Bang, coba dong Bang ulas untuk seputar kelistrikan, tools-tools yang memang mengenai kelistrikan. Demen banget sih sama listrik. Bayu aja takut sama listrik. Nah, apalagi saya. Nah, kali ini di depan lu sudah ada 3 produk dari brand SATA. Nah, ini adalah semua untuk electrical. Nah, yang paling kanan ini ya, ini kanan gua. Paling kanan gue ini dengan tipe SATA 62702. Nah, dan yang tengah ini 62602 dan yang paling kiri ya, ini 62502. Nah, ini adalah circuit tester juga yang paling kiri dan yang ini yang tengah pun ini adalah circuit tester juga. Akan tetapi ini digital dan yang kanan ini ya, ini adalah non contact voltage detector. Nah, jadi bahasa kitanya aja ini test pen ya, Cis. Nah, ini test pen. Ini test pennya lumayan cukup besar ya. Ini cukup besar untuk test pennya. Nah, ini yang manual. Jadi dia nanti ada lampunya. Ini produk-produk yang di depan lo nih benar-benar murah banget loh. Nah, untuk SATA ya, ini circuit tester yang ini ya, yang 190 mili dengan tipe 62502 ini lu cukup hanya membayar 30.000 ya. Dan 62602 ini lu cukup hanya membayar 80.000. Ini dia sudah digital. Nah, ini murah sekali. Dan untuk yang non contact voltage detector ini ya, ini lu cukup hanya membayar 200.000. Nah, ini sebetulnya murah-murah banget nih semua produknya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, aduh Bang mahal ya, mahal tergantung ya, mahalnya yang bagian apanya. Nah, ini kita buka dulu secara satu persatu dan kita akan lihat ya, kira-kira cara kerjanya seperti apa sih ya. Mungkin kalau misalnya kalau untuk tes pen biasa ya kalian sudah tahu ya. Nah, tapi ini gue juga penasaran untuk yang digital seperti apa dan yang non contact ini seperti apa. Nah, ini dia ya. Ini sudah ada paket, dia sudah include beserta baterai. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini ada segelnya. Ini sebenarnya bukan segel ya, penghalang untuk baterainya. Jadi kalau kita cabut nanti dia hidup ya. Nanti kita akan buka. Nah, ini kita coba dulu buka untuk yang non contact ini ya. Nah, kalau yang untuk yang non contact ini ya, dia baterainya terpisah. Nah, jadi baterainya sudah disisihkan di samping sini. Kalian bisa lihat 2 buah ini sudah disediakan. Nah, ini kita buka terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini sebetulnya udah lama nih gue pengen ngulas ini, tapi memang baru ada kesempatan juga dan baru ada waktu juga. Nah, jadi ini kemarin kebetulan ada yang request. Nah, oke deh, kita buru-buru deh nih kita ulas ya kali ini. Nah, ini baterainya kita pasang terlebih dahulu ya untuk yang ini. Oke, nah ini kita cukup sisipkan di sini saja. Nah, di sini juga sudah ada caranya untuk memasangnya seperti itu. Ini sangat mudah sekali ya. Nah, ini setelah kita pasang baterainya seperti ini ya. Nah, lalu kita rekatkan lagi. Nah, ini gue juga belum tahu untuk cara penggunaannya. Nanti sama-sama kita coba ya seperti itu. Nah, oke guys, kita siapkan medianya. Lalu kita akan coba untuk ketiga barang ini ya. Nah, dan ini sorry kita cabut dulu untuk segel baterainya. Nah, kita lihat. Nah, dia langsung nyala ya seperti ini. Nah, oke. Ini juga di depan ada lampunya ya. Untuk bagian ini depan sudah ada lampunya dan oke. Ini kalau kita ini jadi kita cukup tempelkan tangan kita aja seperti ini ya. Nah, ini cukup kita tempelkan saja. Nah, tapi ini jujur gue agak sulit untuk dimengerti untuk bahasa ini ya. Mungkin nanti kita bantu dijelaskan sama Bayu untuk
ini bahasa apa ya. Oke, nanti kalau dari kalian ada yang bertanya, ya Bang ini untuk ganti baterainya gimana? Nah, di sini ada dua baut kecil ya. Ini cukup kalian kendorkan saja dan ini dibuka ya. Nah, melainkan kalau dari SATA ini sudah diberikan baterainya di dalam ya. Oke, kita langsung siapkan dulu aja medianya. Langsung sama-sama kita coba. Oke, ini yang pertama kita ingin mencoba untuk yang circuit tester yang biasa ya, yang pada umumnya ini menggunakan bohlam. Nah, kalian bisa lihat ya, ini nyala ya. Ini nyala ya. Nah, kalian bisa lihat ini. Oke. Nah, ini circuit tester yang biasa ya. Oke, dia nyala ya. Berarti ini nandakan ada strumnya ya. Oke, untuk test pen ini, nah ini bahasanya sebetulnya gue agak sulit ya. Nah, ini gue berikan mungkin sedikit contoh aja sama lo. Nah, seperti ini. Bisa lihat. Nah, di sini 12 dan 36-nya tidak jelas ya. Nah, ini kalau menurut gua ini mohon dikoreksi ya. Ini sepertinya tegangan ya. Dan di sini kalau kita tekan yang di tombol belakang dia 110 ya. Seperti itu. Kalau di depan di sini dia 1236 dan kalau di belakang sini dia 110 maksimalnya. Nah, ini yang kita tahu di mana memang ini adalah harusnya DC ya yang pindah ke sini. Nah, ini dari AC ke DC. Nah, ini kita coba langsung ke AC-nya ya. Nah, ini kalau langsung ke AC ini 220 ya arus listrik ini. Nah, ini kalau kita tekan dia 12, 36 dan 55-nya nongol tapi agak redup ya. Nah, seperti itu. Kalau kita di belakang sini, nah ini kita lihat 220-nya dia nongol. Nah, ini sepertinya dia bisa membaca arus ya, voltase di berapa. Nah, untuk tipe ini. Nah, ini seperti itu cara gunanya ya. Mohon dikoreksi ya, karena memang gue juga nggak mengerti untuk yang ini ya. Ini gue sama sekali tidak mengerti seperti itu. Nah, kalau untuk yang satu ini ya, ini agak sedikit berbeda ya. Ini adalah kita tahu dia non kontak ya, jadi kita bisa mengetes atau mencari tahu tegangan listrik tanpa harus menyentuhnya, dan dia bisa sampai di 1000 volt ya. Nah, dan ini dia sudah dilengkapi untuk fitur lampu ya, dan di sini adalah tingkat sensitivitasnya ya. Nah, contohnya gue berikan satu contoh. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah untuk mengatur ya. Ya, jadi contohnya kalau kita di fullin ya, ini yang paling besar. Nah, jarak segini kita sudah bisa mendeteksi ya. Nah, seperti itu. Jadi dia beda-beda. Nah, ini adalah buat mengatur aja sih kalau yang gua tangkep ya. Nah, jadi kalau kita kecilin, ini segini belum bisa mendeteksi. Nah, tapi kalau kita gedein ya. Nah, seperti itu ya. Dia sudah bisa mendeteksi dari sini. Nah, dari sini pun dari jarak ini ya, dia sudah bisa mendeteksi seperti itu. Nah, kalian bisa lihat. Nah, fungsinya juga ini kita misalnya ya, kita membangun satu rumah. Nah, jadi nanti ada kabel. Nah, kita nggak tahu ya ini kabel dari arusnya dari mana, dan kita mengetesnya susah. Kalau kita tidak menggunakan ini, paling tidak kabel itu harus kita sobekin ya. Itu baru kita tahu ada strumnya atau tidak. Akan tapi jika kita menggunakan non kontak ya dari SATA ini, kita tuh bisa mengetahui. Contoh seperti ini ya. Ini ada kabel charge. Nah, ini kita bisa mengetahui. Nah, kabel ini ada strumnya atau tidak ya, seperti itu. Nah, ini lighting ini gunanya jadi kita bisa melihat juga ya jika di kegelapan seperti ini. Nah, contoh misalnya seperti kabel ini. Nah, lu bingung nih. Ini kabel ada listriknya atau enggak ya? Ada arus listriknya atau tidak ya? Kan kita pasti bingung ya. Nggak mungkin kita sobekin juga. Nah, alat ini kerjanya seperti ini ya. Nah, kita mendeteksi. Nah, jika seperti ini, berarti dia ada arus listriknya ya. Yang di dalam nih dia ada arus listriknya. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, seperti ini. Ini wajib kalau menurut gue untuk kalian miliki. Nah, seperti ini dia bisa mendeteksi juga ya. Nah, ya seperti itu. Oke guys, nah untuk semua alat ini yang gue rasa sangat bermanfaat sekali dan menurut gue sangat wajib untuk kalian miliki ya. Sebetulnya apalagi seperti ini. Ini adalah yang non kontak ya, voltase detektor. Ini sangat penting sekali buat kalian taruh di rumah. Nah, ini jangan sampai contoh misalnya kalian menempatkan rumah baru yang dimana kalian tidak tahu juga ya. Ini kabel ini arahnya kemana ya? Ada listriknya atau tidak ya? Nah, ini kan jangan main-main ya dengan listrik. Nah, ini sangat bahaya sekali dan sangat fatal pastinya. Nah, alat seperti ini yang pasti sangat membantu sekali. Nah, ini gue berikan satu contoh lagi. Dia tidak akan bisa terdeteksi jika memang benar-benar tidak ada strumnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia tidak ada. Ini sama sekali tidak ada strumnya ya. Nah, jadi inilah yang gue sarankan kalian memang harus miliki. Nah, akan tetapi di saat kita ya tempel kecolokan seperti ini ya. Nah, ini sangat
ya. Nah, kalian bisa lihat ini bener-bener ada strumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang memang kalau menurut gue wajib buat di rumah kalian harus memiliki alat ini, udah sangat wajib kalau menurut gue. 200.000 kita bayar ya, itu ibaratkan buat save buat kita ya, ini sangat murah banget ya. Nah, ini kalau menurut gue ini wajib deh pokoknya ya, buat kalian miliki. Dan ini juga dia 12 sampai di 1000 volt ya, yang logikanya kalian bisa lakukan seperti tadi, itu kan arusnya DC ya. Nah, ke AC pun juga dia bisa. Jadi kalian juga bisa lakukan ini di otomotif ya. Misalnya oh kok ini kabel harusnya ada strumnya. Nah, pas kalian detect ini nggak bisa ada strumnya. Nah, ini kalian juga bisa nih digunakan ya. Nah, ini benar-benar sangat penting banget kalau menurut gua. Dan buat kalian yang nanti ingin memiliki produk ini, kalian tinggal mempelajari dari manual booknya saja ya. Di sini sudah ada manual booknya yang disediakan ya. Dan berikut pun yang digital ini sudah ada manual booknya di balik sini. Nanti kalian tinggal pelajari. Oke, guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini ya perjumpaan kita ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Kita cuma hanya ingin berbagi pengalaman ya. Gue juga bukan ahli listrik ya, akan tetapi alhamdulillah gue punya kesempatan untuk mengulas produk-produk ini. Mana tahu dari kalian ya ada yang sedang membutuhkan. Dan jika ada penyampaian yang kurang-kurang, mohon ditambahkan ya, untuk menjelaskan juga, membantu menjelaskan ke teman-teman kita yang lainnya ya. Sekali lagi, gue cuma hanya manusia biasa ya. Kita juga cuma hanya terus belajar dan mengetahui lebih jauh lagi tentang produk-produk apa aja. Bisa kalian tulis di kolom komentar apa yang kurang gue sampaikan di produk-produk ini. Bisa kalian bantu juga, jadi kita saling membantu menjelaskan ke teman-teman yang lain jika belum ada yang tahu. Dan meluruskan juga mungkin gue ada salah penyampaian, dibantu juga untuk ditulis kolom komentar. Yang pasti ya, kita bisa terima semua kritik dan saran dari kalian, asalkan ya kita manusia, kita tahu kode etik dan sopan santun itu menjadi yang pertama ya, Cis ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.